Halo pemirsa, welcome to my channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang Chola Empire versus Sriwijaya Empire, dari perang dagang sampai perang beneran. Simak kisahnya dalam video kami berikut ini. Tapi sebelum kami mulai, seperti biasa pemirsa, dimohon untuk mengetik like, subscribe, serta pencet tombol notifikasi dan tinggalkan komen demi kemajuan channel ini. Terima kasih. Untuk narasi video ini kami terinspirasi dari historia.id, alasan Chola serang Sriwijaya. Cukup banyak konten-konten di Historia yang sangat baik pemirsa untuk menelisik sejarah masa lalu kerajaan-kerajaan di Nusantara. Terima kasih pemirsa. Chola Empire versus Sriwijaya Empire, dari perang dagang sampai perang beneran. Sebelumnya Kerajaan Chola memang sempat bersahabat dengan Kerajaan Sriwijaya. Serangan Kerajaan Chola, sebuah dinasti Tamil di India Selatan, konon turut mengantar Kerajaan Sriwijaya ke akhir masa keemasannya. Seperti kita ketahui, padahal sebelumnya Sriwijaya dan India Selatan berhubungan baik sejak abad ke-9 Masehi. Prasasti Nalanda tahun 860 Masehi menyebutkan bahwa Raja Sriwijaya Balaputradewa pernah mendirikan vihara di Nalanda, India. Hal itu ditiru penerusnya pada tahun 1005 Masehi. Raja Chudamaniwarman mendirikan kuil di Nagapatana atau Nagapatinam, Pantai Coromandel, India. Pembangunan kuil candi ini tak selesai. Kemudian dilanjutkan putranya, Raja Sriwijaya, yang bernama Marawijaya Tunggawarman. Saat itu kerajaan Chola sudah berdiri dan dipimpin oleh raja yang bernama Raja-Raja tahun 985 sampai 1014 Masehi. Namun ketika Raja Rajendra Chola I naik tahta pada 1012 menggantikan ayahnya, sikapnya terhadap kerajaan Sriwijaya berubah. Dia kelihatan lebih ekstrim dengan kerajaan Sriwijaya, tidak seperti ayahnya yang sangat bersahabat dengan kerajaan Sriwijaya karena kesamaan agama dan kesamaan budaya dan lain sebagainya. Raja Rajendra Chola I ini menyerang Sriwijaya pada 1025 Masehi dan juga pada 1068 Masehi. Dua kali Raja Rajendra Chola I dari kerajaan Chola ini menyerang menyerang Sriwijaya. Penyebabnya tidak begitu jelas. Namun menurut Bambang Budi Utomo, arkeolog senior di Puslit Arkenas, alasannya mungkin karena faktor ekonomi. Kala itu pedagang Tamil telah menguasai sekitar Teluk Benggala. Mereka menyebar hingga ke Myanmar, Thailand, hingga ujung utara barat Laut Sumatera, yaitu Barus, Banda Aceh, dan Medan. Para pedagang itu kemudian membentuk persekutuan dagang yang bernama Yang ke-500 dari 1000 arah, atau yang dikenal dengan Ayavole 500. Ini bukan Fortune 500 ya pemirsa, mirip ini. Ayavole 500 dengan Fortune 500. Ini disebutkan dalam sebuah prasasti Tamil yang ditemukan di Lobutua Barus. Prasasti ini memperkuat dugaan adanya komunitas Tamil
di Sumatera. Prasasti itu menyebut para pedagang Tamil harus membayar pajak kepada Raja Chola, bukan kepada Kerajaan Sriwijaya sebagai penguasa Pulau Sumatera. Jadi ini unik ini ya, pedagang Tamil dia bayar pajaknya ke Raja Chola, bukan ke Sriwijaya. Tentu saja ini kan membuat Sriwijaya marah ya. Apa tujuan para bisnismen Tamil itu malah membayar pajak kepada Raja Chola Mandala, bukan kepada Raja Sriwijaya? Tentunya tujuan utamanya adalah supaya para pedagang atau bisnismen di Sumatera yang berdarah Tamil ini dilindungi oleh Kerajaan Chola. Istilahnya kalau sekarang jatah preman. Si preman melindungi pedagang dari penggusuran. Sebagai balasannya, ketika pedagang Tamil juga dalam tanda kutip dimintai pajak juga oleh Kerajaan Sriwijaya, mereka mengadu kepada Kerajaan Chola karena merasa sudah double tax, sudah 2 kali dipajaki, sehingga berpotensi para bisnismen dari Tamil ini rugi karena 2 kerajaan yang sudah memungut pajak. Dari Chola juga mereka dipungut, dari Sriwijaya juga mereka dimintai pajak, sehingga akhirnya mengadu kepada Raja Rajendra Chola, dan Rajendra Chola mengatur siasat untuk memberikan pelajaran kepada Kerajaan Sriwijaya. Jadi ini hubungan baik selama berabad-abad antara Kerajaan Sriwijaya dengan Kerajaan Chola Mandala di India ini dirusak oleh permasalahan pajak memajak dan bisnis ekonomi, dan terutama masalah perdagangan, persaingan dagang, sehingga membuat Raja Rajendra Chola marah dan mengatur siasat untuk menyerang Sriwijaya untuk melindungi para pedagang-pedagang Tamil di Sumatera yang selama ini tergabung dalam Ayavole 500 yang memberikan income yang cukup besar kepada Kerajaan Chola Mandala di India Selatan. Pemerintahan Rajendra Chola India ini juga ingin memperluas kekuasaannya, di samping untuk membebaskan para bisnismen dari Tamil ini dari pajak-pajak Sriwijaya. Chola juga berkeinginan untuk memperluas kekuasaannya dengan menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan besar di wilayah timur jauh seperti di Kekaisaran Tiongkok dan juga Kamboja. Meski sebenarnya orang India sudah ada di Barus sejak pertengahan abad ke-9 Masehi, dinasti Chola waktu itu belum menonjol dan hanya menguasai satu daerah kecil di delta Sungai Kaveri. Dengan perluasan wilayah kekuasaan dinasti Chola memungkinkan para pedagang Tamil yang merupakan anggota perkumpulan yang didukung oleh Kerajaan Chola berhasil menguasai jaringan perdagangan yang lama, seperti jaringan perdagangan kamper yang menuju Barus. Nah, ini juga intinya Chola ingin membersihkan jalur dagangnya dari pengaruh kerajaan manapun, termasuk terutama rival terberatnya adalah Kerajaan Sriwijaya. Sehingga dengan membersihkan jalur perdagangan tersebut, maka Kerajaan Chola bisa mengamankan para pedagang Tamil ini untuk berdagang bahkan sampai ke Tiongkok, sehingga menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda tanpa harus membayar pajak lagi, pajak laluan ke Maharajaan Sriwijaya. Juga sebenarnya kerajaan-kerajaan yang pernah ada di India, menurut sejarah panjang yang ada, biasanya hanya berkuasa di
Asia Selatan saja. Mengenai kekuasaan hanya bertahan di Asia Selatan, tetapi memang pengaruhnya sampai ke banyak wilayah, sampai juga ke Nusantara, seperti seni, kemudian filsafat, agama, dan lain sebagainya. Orang Tamil pun juga membawa pengaruh ke wilayah Sriwijaya, terutama dalam hal seni, misalnya seni arca. Pedagang Tamil yang datang ke wilayah Sriwijaya membawa arcanya dari India. Ini bisa ditemukan dengan arca bergaya Tamil yang ditemukan di Medan. Batu yang dijadikan bahan membuat arca tak ditemukan di Sumatera ataupun di Nusantara lainnya, tetapi batu tersebut hanya ada di India. Ini artinya apa? Barang dibuat di India oleh komunitas Tamil, kemudian dibawa ke Medan untuk diletakkan di vihara yang dibangun oleh komunitas Tamil di sana. Hasilnya, gaya seni Tamil juga ada di Indonesia. Dan walaupun tidak banyak diadopsi ya. Kemudian ada satu fakta lagi pemirsa, bahwa penyerangan Kola Mandala ini ke Sriwijaya sebenarnya bukan bermotif untuk menguasai wilayah Sriwijaya, karena tidak ada sumber tertulis soal itu, baik prasasti maupun naskah Nusantara dan India. Jadi sifatnya kerajaan Kola Mandala ini hanya ingin mengobrak-abrik kerajaan Sriwijaya, kemudian kembali lagi ke negaranya. Seakan-akan kerajaan Kola Mandala ini hanya ingin mengingatkan, jangan ganggu kami atau jangan ganggu para pedagang-pedagang kami, tidak usah macam-macam. Nah, ini jadi berbeda dengan perang Rusia melawan Ukraina sekarang yang terjadi saat ini 2022, di mana Rusia bertekad untuk menguasai Ukraina. Tetapi ini kalau serangan kerajaan Kola Mandala kepada Sriwijaya ini sifatnya hanya untuk memberi pelajaran supaya Sriwijaya jangan lagi mengganggu pedagang-pedagangnya ataupun bisnismen Tamil yang ada di wilayah kekuasaan Sriwijaya dipungut pajak yang sedemikian besar. Buktinya kenapa serangan kerajaan Kola ini tidak bermaksud untuk menginvasi Sriwijaya, yaitu dengan masih munculnya raja pengganti pasca serangan dari kerajaan Kola Mandala ini. Dan Raja Sriwijaya yang menggantikan itu masih sempat membantu pembangunan kuil Tau di Kanton. Yang kuil ini nantinya akan dihancurkan oleh tentara Kubilai Khan ketika tentara Mongol Kubilai Khan ini menghajar Kekaisaran Tiongkok yang waktu itu berada di bawah pengaruh dinasti Song. Artinya semenjak penyerangan Raja Kola Mandala ini ke Sriwijaya, kekuasaan Sriwijaya sebenarnya masih eksis karena Tamil tidak menduduki. Mereka cuma menyerang dan pergi lagi. Tetapi kita lihat fakta sejarahnya, walaupun hanya menyerang dan pergi lagi, serangan itu cukup memukul berat dari kerajaan Sriwijaya, sehingga pasca serangan Rajendra Kola ke Sriwijaya itu secara berangsur-angsur kejayaan kerajaan Sriwijaya secara berangsur-angsur turun hingga akhirnya Sriwijaya runtuh tahun 1183 Masehi dan digantikan oleh
kerajaan-kerajaan yang berada di wilayahnya ini menjadi tercerai-berai dan menjadi kerajaan yang berdiri sendiri satu sama lain. Demikianlah pemirsa, pembahasan kita kali ini tentang Chola Empire vs Sriwijaya Empire, dari perang dagang sampai perang beneran. Sebelum diakhiri, dimohon untuk ketik like, subscribe, serta tinggalkan komen dan pencet tombol notifikasi serta share video ini sebanyak-banyaknya demi kemajuan channel ini. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Welcome to Kingdom Theory Channel. Video. Terima kasih. Selamat datang di channel Kingdom Theory, channel tentang sejarah kerajaan di Asia dan dunia. Selamat menikmati.